Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini saudaraku. Kita bersyukur pagi ini, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini saudaraku. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang disiapkan Tuhan untuk kita nikmati di hari ini. Mari kita mensyukuri itu. Kita merendahkan diri terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan menyertai kita di hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati kembali lawatan Tuhan lewat firman-Nya. Dan satu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita, saya akan bacakan dari Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian jawab pembacaan ini saudaraku. Artinya bahwa ada kasih Tuhan yang masih terbuka bagi kita hari ini. Dia masih datang untuk mencari saudara dan saya, dan akan menyelamatkan saudara dan saya pagi ini. Topik renungan kita pagi ini saudaraku yaitu dicari untuk diselamatkan. Ini menarik saudaraku. Ini kiranya membuka hati kita kembali, memahami bagaimana Tuhan mengasihi saya dan saudara, dan oleh kasih-Nya Dia berusaha untuk mencari saudara dan akan memberikan kehidupan kepada masing-masing kita. C.S. Lewis saudara pernah mengatakan demikian, bahwa keselamatan bagi satu jiwa yang terhilang itu jauh lebih penting, jauh lebih besar ketimbang produksi atau pemeliharaan semua epik dan tragedi yang ada di dunia ini. Ini pernyataan C.S. Lewis, dan ini sangat menarik saudaraku. Kalau kita simak ungkapan ini, sangat menarik sebenarnya bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikisahkan bahwa setiap tahunnya di California saudara, ada ribuan mobil yang dicuri orang setiap tahun. Kalau dikatakan hampir setiap hari selalu ada kasus pencurian, sehingga hal ini menjadi curanmor ini menjadi kasus yang biasa terjadi di sana, bukan kasus yang luar biasa lagi. Tetapi saudaraku, pada tahun 1981 ada kasus yang luar biasa terjadi pada saat itu yang berhubungan dengan curanmor ini, di mana pada saat itu saudara, ada sebuah mobil yang hilang yang dicuri oleh seseorang. Peristiwa ini membuat semua koran lokal menurunkan berita ini menjadi headline, berita utama setiap koran. Dan polisi pun mereka menggunakan segala macam cara untuk bisa menghubungi pencuri mobil tersebut. Dihebohkan saudara, luar biasa. Mengapa pencuri mobil yang sudah biasa terjadi hampir setiap hari tidak pernah seheboh ini? Apa sebenarnya yang membuat kasus ini begitu istimewa dan menyita perhatian banyak orang pada saat itu? Tentu tidak kebetulan, ada penyebabnya saudara, di mana ternyata pemilik mobil yang kehilangan itu mengatakan kepada polisi pada saat itu dalam laporannya, bahwa di dalam mobilnya yang hilang itu, di kursi depan mobil itu, ada sebuah kotak roti di sana yang telah dibubuhi dengan racun. Racun tikus maksudnya saudara. Karena pemilik mobil itu merencanakan bahwa roti itu akan digunakan sebagai umpan tikus di ladangnya. Ini menarik. Mereka takut jangan sampai
ketika pencuri mobil itu melihat roti itu karena tersusun rapi di kotak itu, mereka memakannya, atau salah satu dari mereka memakannya, maka mereka tidak akan tertolong. Mereka pasti akan mati. Itulah yang dikhawatirkan oleh pemilik mobil itu, sehingga itu menjadi kasus yang gempar pada saat itu. Polisi pun berusaha ya untuk mencari, menemukan pencuri itu. Sesungguhnya saudara, bukan lagi untuk menghukum pencuri ini, tetapi untuk menyelamatkan nyawanya. Sehingga mereka dihebohkan, bahkan berita-berita itu dihebohkan oleh surat kabar, bukan untuk menghukumnya lagi saudaraku, tetapi untuk menyelamatkan nyawa si pencuri mobil ini. Karena di dalam mobil itu ada maut yang sedang menanti mereka. Inilah yang membuatnya sehingga kasus itu begitu viral pada saat itu saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini hanyalah sebuah kisah yang bisa membantu kita memahami bagaimana Tuhan juga berkarya dalam penyelamatan kehidupan kita yang berdosa saudara. Bukankah Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama terhadap kehidupan kita semua saudaraku, terhadap saya dan saudara? Bukankah saya dan saudara adalah diibaratkan orang berdosa seperti pencuri itu? Tetapi di dalam kelakuan kita yang berdosa itu, ada maut yang sedang menanti kita. Ada kematian yang sedang menunggu kita, saudara. Sesungguhnya kita dicari Tuhan dalam keberdosaan kita, bukan untuk dihukum, saudaraku. Bukan untuk dibinasakan, tetapi kita dicari, saudaraku, ya, untuk diselamatkan. Itu yang menarik. Sehingga saya ingin katakan kepada saudara, ketika saudara mendengarkan renungan pagi ini, dan saudara merasa adalah orang yang paling berdosa, dan saudara merasa orang yang paling hidup dalam kejahatan, ingat saudaraku, sesungguhnya Tuhan mencari saudara bukan untuk dihukum. Karena dosa yang mengikat saudara itu, di sana ada umpan maut yang sedang menanti saudara. Tuhan berkata, Dia tidak mau melihat kematian orang berdosa itu, tetapi Dia melihat supaya semua orang berdosa itu bertobat dan diselamatkan. Itu sebabnya Tuhan dengan segala cara berusaha untuk menghubungi saya dan saudara, berbicara kepada saya dan saudara, untuk menyampaikan kepada kita semua, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya dan saudara. Itulah pesan Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun engkau dalam keadaan berdosa, bergelimang dosa saat ini, hidup dalam kegelapan dosa, atau apapun yang saudara lakukan dalam keberdosaanmu, Tuhan mencarimu bukan untuk menghukum dirimu, karena di dalam dosa yang sedang mengikat engkau ada tersimpan di situ kebinasaan, maut yang sedang menunggu dirimu. Tuhan tidak mau melihat keberdosaanmu buat engkau mati, tetapi Tuhan mau menyelamatkan engkau supaya engkau beroleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Itu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Sehingga kebenaran ini memberikan kita sebuah jaminan, sebuah peneguhan iman, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, seperti saya dan saudara. Tuhan berusaha menghubungi kita saat ini saudaraku, dan berbicara kepada saudara dan saya, bukan untuk menghukummu dalam keberdosaanmu, tetapi untuk menyelamatkan engkau keluar dari keberdosaanmu, keluar dari jebakan maut yang sedang menanti engkau dalam keberdosaanmu itu. Mari saudaraku, sadarlah akan hal itu, datanglah kepada Tuhan, buka hatimu, izinkan Tuhan mengubah hidupmu, menjamah kehidupanmu, memberi engkau kehidupan yang kekal, sehingga engkau bisa diselamatkan dan engkau hidup dalam sukacita saudaraku. Begitu banyaknya di akhir zaman ini, orang yang terjebak dalam keberdosaan yang sepertinya merasa diri tidak berdosa. Ini yang paling berbahaya. Mari saudaraku, apapun dosa yang kita lakukan, ingat saudaraku, tidak ada dosa yang menuntun engkau kepada kebenaran, tidak ada dosa yang menuntun engkau kepada kehidupan. Di dalam dosa itu saudaraku, ada maut yang sedang mengintip kehidupan saudara, ada maut yang sedang menuntun engkau kepada kebinasaan. Kalau engkau tidak sadar, kalau engkau tidak bertobat saudaraku, engkau akan mati dalam keberdosaanmu, engkau akan binasa oleh keberdosaanmu. Tetapi pagi ini Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Tuhan mengasihi engkau saudara. Jangan hidup dalam dosa lagi. Datanglah kepada Tuhan. Dengarkan panggilan Tuhan saudaraku. Dia mengasihimu dan Dia mau engkau bertobat pagi ini. Dan Tuhan ingin memberikan kepadamu kehidupan, bukan kematian saudaraku. Dia datang mencari engkau supaya engkau diselamatkan, bukan untuk menghukum. Mari kita terima kebenaran ini.
Kiranya Tuhan membantu kita untuk menyadarkan kita betapa pentingnya Tuhan memimpin hidup kita kepada keselamatan dan kehidupan. Jika tidak, kita akan binasa dalam kedosaan kita. Kita harus bersyukur pagi ini, saudaraku. Kita memuliakan Tuhan karena kasih Tuhan lebih besar dari keberdosaan saudara dan saya. Kita berdoa memohon tuntunan Tuhan untuk memberikan kita peneguhan iman pada pagi ini. Kita berdoa, saudara. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini untuk anugerah kasih setia Tuhan yang menyapa kami, yang mengingatkan kami bahwa kalau kami tinggal dalam keberdosaan kami akan tertuntun kepada kebinasaan. Oleh karena itulah Tuhan menyapa kami pagi ini. Sebagai bukti Engkau mengasihi kami, tuntun kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk dapat merespon kasih Tuhan, sehingga kami pun tertuntun kepada kehidupan dan keselamatan. Hamba berdoa untuk semua umat Tuhan yang mendengarkan renungan saat ini. Biarlah mereka semua yang mendengarkan ini yang dalam kelemahan dikuatkan Tuhan. Yang putus asa diberi harapan baru oleh Tuhan. Yang berduka dihiburkan Tuhan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak-Mu, umat-Mu yang sedang bergumul dalam kondisi sakit dimanapun saat ini Tuhan. Baik di rumah maupun di rumah sakit, dalam penyakit apapun. Mereka mengharapkan campur tangan Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Pulihkan mereka dan sembuhkan mereka semua pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, biar mereka diberkati. Yang mencari jodoh pun diberkati oleh Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Khususnya Tuhan dalam persiapan untuk memasuki tahun ajaran baru ini. Berikan mereka kesiapan untuk bisa mengikuti situasi pendidikan mereka di masa pandemik ini. Itu harapan kami Tuhan. Anak-anak-Mu pagi ini yang bersuka cita karena mereka berulang tahun di hari ini. Tuhan yang baik, penuhkan sukacita mereka. Ajar supaya mereka bersyukur karena semua itu anugerah Tuhan bagi mereka pagi ini. Hamba juga doakan Tuhan, ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang dibelenggu oleh kehidupan yang berdosa, oleh kuasa kegelapan dan kuasa setan. Dan mereka tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Tetapi mereka rindu untuk dilepaskan. Tuhan Yesus yang baik, ketika mereka mendengarkan renungan ini, biarlah hati mereka dijamah Tuhan. Mereka dibebaskan Tuhan, dipulihkan dan dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau berpesan kepada saudara, tetaplah saudara semangat, jadilah kuat dalam Tuhan, mengucap syukurlah dan bersukacitalah atas segala sesuatu. Karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban dan ada pergumulan hidup yang berat yang saudara hadapi hari ini, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi saya saudaraku, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami saudara, yakin kami akan mendukung saudara dalam doa. Kami juga berharap saudara akan bisa membantu kami untuk selalu membagikan, men-share renungan ini, supaya banyak juga orang yang bisa menonton saudaraku, dan mereka juga boleh diberkati Tuhan. Secara khusus saudara-saudara kita yang masih dalam dosa, mereka boleh dijamah Tuhan dan dilepaskan dari keberdosaannya. Itu harapan kami. Bagi saudara yang sudah menonton, bantu kami untuk pengembangan pelayanan ini. Ikut selalu men-share, memberikan komentar yang baik di kolom komentar dari YouTube kami saudaraku, dan juga selalu like bahkan men-subscribe link YouTube yang kami bagikan ini, demi untuk pengembangan pelayanan ini saudaraku. Karena kami rindu pelayanan ini tetap berkembang untuk bisa menyapa banyak orang dan membawa kita semua bisa semakin dekat dengan Tuhan. Itu komitmen kami setiap hari. Mari dukung kami saudara dalam pelayanan ini. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Solo Sambidan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan tetap memberkati saudara di hari ini. Shalom.